Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Santi Tamara Hutapea dengan NIM 0120211023. Baik, di situ saya akan menjelaskan tentang penjelasan edema paru atau emboli paru. Edema paru adalah penumpukan abnormal cairan di dalam paru-paru, baik dalam spasium interstisial atau dalam alveoli. Cairan bocor melalui dinding kapiler, merembes ke jalan napas dan menimbulkan dispnea hebat. Penyakit ini merupakan kondisi yang mengancam jiwa yang membutuhkan perhatian segera. Edema paru ini merupakan kondisi yang disebabkan oleh kelebihan cairan di paru-paru. Cairan ini terkumpul dalam kantong-kantong udara di paru-paru banyak, sehingga sulit sangat untuk bernapas. Dalam kebanyakan kasus masalah jantung menyebabkan edema paru, tapi cairan dapat menumpuk karena alasan lain termasuk pneumonia, paparan terhadap racun tertentu, dan obat-obatan, dan olahraga atau hidup pada ketinggian yang tinggi. Adapun etiologinya yaitu masalah umum yang berkaitan dengan beragam kondisi medis. Peningkatan tekanan transmural kapiler paru yang pertama adalah meningkatkan tekanan atrium kiri, gagal ventrikal akut atau kronik. Dan yang ketiga itu adalah stenosis katup mitral, yang keempat hipertensi vena pulmonalis, yang kelima penyakit oklusif paru, yang keenam meningkatnya volume darah kapiler, yang ketujuh ekspansi volume introgenik, yang kedelapan gagal ginjal kronik, yang kesembilan berkurangnya tekanan osmotik plasma, dan yang kesepuluh hipoalbuminemia, yang disebut itu sindrom nefrotik atau gagal hati, peningkatan permeabilitas endotel kapiler paru. Baik, adapun patofisiologinya yaitu pemahaman tentang mekanisme ini memerlukan tinjauan mengenai pembentukan dan reabsorpsi cairan paru serta struktur ultraparu. Ruangan alveolar dipisahkan dari interstisium paru terutama oleh sel epitel alveoli tipe 1 yang ada kondisi dalam membentuk suatu bariel relatif non-permeabel interstisial dibentuk oleh kapiler paru yang di dindingnya terdiri atas satu lapis sel endotelium, di atas jalinan kolagen dan jaringan elastis, fibrolas, sel fagosit, dan beberapa sel lainnya. Dan adapun manifestasi klinis. Secara umum, manifestasi klinis yaitu 1. Serangan khas terjadi pada malam hari, terjadi berbaring selama beberapa jam dan biasanya didahului dengan rasa gelisah, ansietas, dan tidak dapat tidur. Dan yang kedua yaitu awitan sesak napas mendadak, rasa asfikasin atau seperti kehabisan napas, tangan menjadi abu-abu. Dan ketiga adalah nadi cepat dan lemah, vena leher distensi. Dan keempat, batuk hebat yang menyebabkan peningkatan jumlah sputum mukoid. Yang kelima adalah dengan makin berkembangnya edema paru, anestesi berkembang menjadi mendekati panik. Pasien ini mulai bingung dan kemudian stupor. Dan yang keenam adalah napas menjadi bising dan basah. Yang ketujuh, napas yang cepat. Yang ke-8, tingkat oksigen darah yang rendah. Yang ke-9 adalah suara paru yang abnormal seperti rales atau crackles. Adapun komplikasinya yaitu komplikasi berhubungan dengan penyebab yang mendasarinya, lebih spesifik pulmonari edema dapat menyebabkan pengoksigenan darah yang dikompromikan secara darah oleh paru-paru. Pengoksigenan ini yang buruk atau hipoksia dapat secara potensial menjurus pada pengantaran oksigen yang berkurang ke organ-organ tubuh yang berbeda, sepertinya yaitu otak. Baik, di sini saya akan mengakhiri penjelasan saya tentang gimana terjadinya pada suatu edema paru atau emboli paru. Baik, sekian atas video saya mengucapkan terima kasih. Shalom.